Halo semua, PTTH Rana Kaisar episode 656 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan melakukan penyelidikan jiwa terhadap Tian Luolan untuk mengungkap identitas orang-orang yang bersekongkol membunuhnya. Dari ingatan Tian Luolan, dia mengetahui bahwa Ping Leidong dan Yao Nantian berasal dari dua dunia berbeda. Sementara Chu Jiangye masih misterius dan terkait dengan fragmen kitab bintang pecah. Selama proses itu, Xiaoyan juga menemukan gambaran tentang Feng Xi dari klan Phoenix yang tengah berhadapan dengan Raja Tianzhang. Setelah penyelidikan selesai, bendera penyegel jiwa berevolusi dan menjadi lebih kuat. Xiaoyan lalu kembali ke medan pertempuran, membantu Xuan Huang yang dikepung. Ia memperlihatkan jiwa hancur Tian Luolan sebagai bukti kekuatannya, membuat musuh-musuhnya mundur. Di sisi lain, dia memerintahkan Ye Tian mengumpulkan mayat naga untuk dijadikan boneka perang sebagai persiapan menghadapi pertempuran besar selanjutnya. Pertempuran antara Xuan Huang dan Feng Xi akhirnya berakhir tanpa pemenang. Sebelum pergi, Feng Xi menegaskan bahwa permusuhan antara klan Phoenix dan klan naga belum selesai. Tidak ada penipuan dari Xuan Huang terhadap Xiaoyan. Setelah kepergian klan Phoenix, aura yang semula agung dan kuat dari tubuh Xuan Huang perlahan melemah. Pada sisik naganya mulai tampak bercak-bercak merah muda yang pudar, dan racun di dalam tubuhnya terus menyebar dengan cepat, membuatnya tidak lagi mampu melanjutkan pertempuran. Xiaoyan menyadari bahwa untuk memaksa menerobos ke wilayah klan Phoenix dengan kekuatannya saat ini akan menjadi tindakan yang terlalu beresiko. Pemahamannya tentang dunia Sanhai juga masih terbatas. Oleh karena itu, kehadiran Xuan Huang sebagai pendamping jelas merupakan hal yang paling diharapkan. Dari serpihan ingatan Tian Luolan yang ia telusuri, dia dapat memastikan bahwa keadaan Raja Tianzhang di altar tampak sangat mencurigakan. Mungkin jauh lebih rumit daripada yang ia perkirakan. Di bawah pengawalan klan naga, Xuan Huang akhirnya kembali ke benua Longyuan, menuju istana naga yang megah dan tersembunyi di antara gugusan pegunungan raksasa. Berbeda dengan manusia yang membangun istana dengan arsitektur megah dan terperinci, para naga lebih memilih tinggal di goa dan sarang besar yang menjadi tempat kediaman mereka. Namun, meski demikian, skalanya amat mencengangkan. Gunung-gunung tempat mereka bernaung membentang tanpa batas, dihuni oleh jumlah naga yang luar biasa banyaknya. Saat Xuan Huang kembali, suara raungan naga mengguncang langit, bergema di seluruh lembah. Ribuan naga keluar dari sarang mereka untuk menyambut kedatangannya. Pemandangan itu membuat Xiaoyan tertegun. Seumur hidupnya, dia belum pernah menyaksikan begitu banyak naga berkumpul dalam satu tempat. Setelah kembali, Xuan Huang menyerahkan urusan klan Jiao kepada para tetua naga. Dia sendiri menuju puncak tertinggi, tempat di mana sarang pribadinya berada. Namun sesampainya di sana, tubuhnya langsung roboh di tengah istana naga. Bercak merah muda di tubuhnya semakin meluas, dan dari bawah warna itu perlahan muncul rona hitam pekat. Anehnya, pada noda hitam itu tampak tunas-tunas kecil mulai tumbuh. Xiaoyan memandangnya dengan kening berkerut. Dia bergumam dalam hati, racun seperti apa yang mampu melumpuhkan tubuh seekor naga abadi? Xiaoyan tidak memiliki pengetahuan mendalam mengenai racun. Tetapi jika bahkan makhluk sekuat Xuan Huang tidak mampu menahannya, itu hanya berarti satu hal, racun tersebut sangatlah mematikan. Dengan nafas berat, Xuan Huang membuka mulutnya dan berbicara dengan suara dalam yang bergetar lemah. Sebelumnya aku telah memberitahumu bahwa di dunia Sanhai tumbuh banyak bunga hitam. Racun ini berasal dari bunga-bunga merah muda itu. Aku tidak tahu jenis racun apa ini, namun dia telah lama bersemayam dalam tubuhku. Setiap kali aku menggerakkan kekuatanku, racun itu segera bangkit. Xuan Huang berbicara dengan nada rendah sambil menekan kekuatan darahnya, berusaha memperlambat penyebaran racun yang menggerogoti tubuhnya. Xiaoyan terdiam sejenak, lalu bertanya dengan wajah serius. Apakah di dunia Sanhai tidak ada alkemis yang mampu menanganinya? Xuan Huang menggeleng lemah sebelum menjawab. Alkemis dari bangsa manusia pernah ada, namun setelah peperangan besar itu, hampir seluruh bangsa manusia musnah tertelan. Lagi pula, dunia Sanhai tidak terbiasa menggunakan obat-obatan dalam bentuk pil. Nada suaranya terdengar tenang, namun di baliknya tersimpan kepasrahan yang dalam. Bahkan di saat seperti ini, Xuan Huang masih mencoba mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengusir racun tersebut. Namun tubuh abadi justru merupakan wadah yang paling rentan terhadap racun. Jika dia memaksa melawan dengan energi darah, racun itu hanya akan semakin ganas. Xiaoyan berkata dengan wajah muram. Dengan pil obat dan formula yang aku miliki, aku masih tidak mampu menetralisir racun seperti ini. Xuan Huang menatapnya dan tersenyum tenang. Tidak mengapa,
Saudara Xiaoyan, jika memang aku tidak dapat melewati ujian ini, berarti itu sudah menjadi takdirku. Dia menatap jauh ke arah langit, seolah sudah mempersiapkan diri menghadapi akhir hayatnya. Tidak ada ketakutan dalam pandangannya, hanya ketenangan dan penerimaan. Tatapannya kemudian beralih pada sosok Longyan yang berdiri di sisi lain. Xiaoyan, dia, apakah benar merupakan pewaris Si Juyin dari dunia sensi? Tanya Xuan Huang. Xiaoyan mengangguk perlahan. Benar, engkau sudah melihatnya sejak awal. Dia adalah penerus garis darah Juyin. Xuan Huang tersenyum samar. Andai aku tidak terluka, aku akan mengambilnya sebagai murid, mengajarkan padanya kekuatan naga sejati. Tidak butuh waktu lama, dia pasti dapat melampaui diriku. Namun sekarang, aku khawatir waktuku tidak lama lagi. Jika aku gugur, darah murninya tidak boleh diketahui siapapun. Saudara Xiaoyan, kau harus ingat, jangan biarkan identitasnya terbongkar di dunia Sanhai. Xuan Huang menunduk pelan. Nampaknya pada saat ini, dia telah menyerahkan seluruh harapan yang dulu menjadi obsesinya. Keinginannya untuk menemukan raja baru bagi dunia Sanhai. Namun dia juga sadar, jika dirinya benar-benar gugur, maka tidak akan ada lagi yang bisa melindungi pewaris Si Juyin itu. Racun berwarna merah muda itu terus menyebar, dan jika tidak segera diatasi, nyawa Xuan Huang akan melayang. Xiaoyan tahu satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah dengan meminta bantuan Qi, atau yang disebut Si Nomor 7 di alam Dewa Kekacauan. Sosok itu memiliki kemampuan melampaui batas dalam teknik pengobatan. Xiaoyan menyadari bahwa menolong Xuan Huang sama saja dengan menolong Raja Tianzhang, sebab nasib keduanya kini saling berkaitan. Dia pun segera mengeluarkan slip giok suyu dan menghubungkan kesadarannya ke dalamnya. Dia menjelaskan seluruh keadaan Xuan Huang kepada Si Nomor 7. Suara Nomor 7 terdengar dari dalam ruang Dewa Kekacauan, santai dan penuh keyakinan. Racun bunga hitam. Aku memang memiliki banyak resep penawar tingkat tinggi, namun racun semacam itu sangat sulit diurai. Biarlah, aku akan datang sendiri. Nomor 7 memilih untuk turun tangan langsung. Sejak awal, dia tidak pernah benar-benar menyembunyikan identitasnya. Sedangkan Xiaoyan, sebelum mencapai tingkat keabadian dewa, memang tidak berani menampakkan diri secara terbuka. Kini kekuatannya meningkat pesat. Meski belum mencapai puncak, namun dia telah berdiri di jajaran teratas para penguasa 9 dunia. Begitu jiwanya keluar dari ruang Dewa Kekacauan, Xiaoyan membuka mata dan terkejut. Di hadapannya berdiri seekor naga kecil berwarna emas kemerahan yang menatap tajam ke arahnya. Belum sempat dia berbicara, naga kecil itu membuka mulutnya dan menyemburkan api berwarna merah keemasan. Namun api itu terhenti di udara, tidak mampu mendekatinya. Bau-bau, jangan kurang ajar. Suara bentakan Xuan Huang menggema keras. Naga kecil itu segera mundur dengan patuh dan menempelkan kepalanya di tubuh Xuan Huang, menggesek manja seperti seekor anak. Xiaoyan menatapnya dengan heran. Apakah itu naga merah emas yang kutemukan dahulu? Tanya Xiaoyan. Xuan Huang mengangguk pelan. Benar, dia menetas dari telur yang kau berikan kepadaku. Darahnya sejajar dengan sang raja naga tua. Di masa depan, potensinya tidak terbatas. Namun dunia Sanhai kini berbahaya. Jika aku tidak dapat bertahan, bawalah dia bersamamu. Naga kecil itu melompat-lompat tanpa mengerti pembicaraan mereka. Dia masih terlalu muda, belum mampu berbicara dengan bahasa naga. Namun kelakuannya yang lucu membuat suasana sedikit lebih ringan. Ketika dia dewasa, dia pasti akan menjadi penolong yang besar bagimu. Anggap saja ini titipanku, ucap Xuan Huang. Xiaoyan menatap makhluk kecil itu dengan senyum lembut. Ia teringat sosok senior Lan Feng yang dahulu menamai naga kecil itu Sisi. Nama yang lembut dan penuh harapan. Namun kini dengan tingkahnya yang ceria dan gemar melompat, nama bau-bau yang diberikan Xuan Huang tampak lebih sesuai. Tiba-tiba, suara ledakan terdengar dari kejauhan. Xiaoyan menoleh dan melihat beberapa naga besar sedang mengejar bau-bau yang berlari-lari kecil di antara bebatuan. Setelah tertangkap dan diganjar beberapa pukulan ringan, naga kecil itu kembali ke sisi Xuan Huang dengan wajah cemberut. Xiaoyan segera berkata serius, Si Nomor 7 akan segera tiba. Jika resep dan bahan obat sudah tersedia, aku akan segera membuat pil penawar untukmu. Xuan Huang menatapnya dalam diam. Nomor 7, apakah dia juga berada di dunia Sanhai ini? Tanyanya. Xiaoyan mengangguk pelan. Tidak lama kemudian, celah besar terbuka di atas sarang naga. Dari dalam retakan ruang itu muncul seekor bangau putih bertubuh ramping, mengenakan topi jerami lusuh. Dia menundukkan kepala dan pandangannya langsung bertemu dengan mata Xiaoyan dan Xuan Huang. Suara tajam dan aneh keluar dari paruhnya. 9, 5, jadi ini racun yang hendak kalian perlihatkan padaku. Xiaoyan sedikit tertegun. Dia tidak menyangka bahwa Si Nomor 7 yang dikenal dengan keanggunan dan kebijaksanaannya
ternyata menjelma dalam wujud seekor bangau putih yang tampak kurus dan sederhana. Baik Xiaoyan maupun Xuan Huang sama-sama memperkenalkan diri mereka secara resmi. Nomor 7 menatap Xuan Huang lalu mengatakan, "Izinkan aku memeriksa racun ini. Aku telah berkelana ke banyak dunia, namun belum pernah melihat racun seaneh ini. Sepertinya ini bukan racun dari 9 dunia, melainkan hasil ciptaan dari seorang ahli racun tingkat tertinggi. Untuk mematahkannya, harus digunakan kekuatan hukum yang mampu menghancurkan aturan racun itu sendiri." Bangau putih itu melangkah perlahan mendekati Xuan Huang, lalu mengeluarkan sebongkah kristal raksasa yang berkilau. Melalui kristal itu, tampak jelas bahwa bintik merah muda di tubuh Xuan Huang terus berkembang, dan di bawahnya, bunga hitam beracun mulai mekar. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.